Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alhamdulillah, karena rahmat, hidayah, taufik dan hidayah serta inayahnya pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dari mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri sebagai khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa memperhatikan, kemudian memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada yang menjadi penilaian kecuali takwa. Ketakwaan itulah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia, yang paling berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah mengetahui bahwa misi kita Allah ciptakan untuk diberikan kehidupan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita bisa beramal, berbuat sebaik-baiknya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi orientasi kita adalah ke kualitas, siapa yang paling baik amalan. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwa misi kita diciptakan oleh Allah sama seperti misinya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, beribadah kepada Allah. Dalam hal beribadah adalah melaksanakan apapun yang diperintahkan, dan yang kedua meninggalkan apa yang dilarang. Kedua-duanya adalah ibadah. Ketika kita melaksanakan yang diperintah, maka itu ibadah. Ketika kita menghindari apa yang dilarang, kita mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah ibadah. Jadi yang dianggap ibadah bukan hanya melakukan perintah, tapi memperjuangkan, menghindarkan diri kita dari sesuatu yang haram, yang dilarang adalah ibadah. Bahkan ada ibadah yang diberikan dalam bentuk mengatasi problem, masalah yang diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya masalah atau soal yang diberikan kepada kita itu dua, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.
Parameter kelulusannya adalah kalau yang menyenangkan maka bersyukurkah atau tidak. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah maka lulus. Dan kalau diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita bersabar, maka disitulah letak kelulusannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Bahwa kami berikan kepada manusia potensi untuk melakukan keburukan, fujur, dan potensi untuk melakukan ketaatan, kebaikan, yaitu takwa. Maka ujiannya adalah kita diminta untuk memaksimalkan, mengoptimalkan potensi ketakwaan kita, sisi baik kita. Karena dua-duanya tergantung pada diri kita, mana yang mau dikembangkan, fujurkah atau takwa. Sementara terkait dengan potensi fujur, kejahatan, maka sejauh ujiannya adalah supaya kita sekuat tenaga bisa menghindar, menekan potensi itu supaya tidak muncul dalam kegiatan, dalam pekerjaan dan pemikiran kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu ujian yang harus diatasi oleh kita dan itu harus menerima sebagai takdir yang Allah ciptakan untuk kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a." Kita manusia diciptakan oleh Allah berpotensi untuk cemas, resah, khawatir, gelisah. Kedokteran jiwa membahas bahwa di dalam kedua sisi otak manusia ada amigdala yang fungsinya mengatur emosi. Dan kalau ada stimulan yang tidak menyenangkan maka akan lahirlah kecemasan. Di dalam jiwa kita juga ada ego yang ilmu atau psikologi membahas bahwa kalau ego, dan itu ciptaan Allah yang terkait dengan kecemasan. Kalau seorang mendapat stimulan berbeda, mendapatkan sesuatu berbeda dengan keinginan atau hayalannya atau harapannya, realita bertentangan dengan itu, maka dia akan cemas, khawatir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan potensi untuk bisa ke ekstrim, dari cemas bisa menjadi stres, bahkan gangguan mental, gangguan kejiwaan. Bukan kejiwaan saja, bahkan gangguan fisik. Cemas itu akan melahirkan penyakit lambung dan mungkin penyakit-penyakit yang lain. Allah berfirman, "Idza masahu syarru jazua." Manusia kalau diberikan yang tidak menyenangkan, keburukan, musibah, dia akan jazua, kesedihan yang sangat mendalam dan ketakutan yang sangat. Jadi ada potensi untuk itu. Sementara di sisi lain, manusia diberikan kalau idza masahul khairu manu'a, kalau diberikan kebaikan, jabatan, rezeki, dia akan bakhil. Dia ketakutan kalau jabatan itu diberikan kepada orang lain. Kalau kesenangan kita berbagi dengan orang lain. Jadi manusia ada kecenderungan itu dan itu harus diatasi. Cara mengatasinya itulah yang disebut dengan ibadah. Kita terima ujian untuk bahan untuk diuji dan kita atasi. Dan Allah menjelaskan pula bagaimana cara mengatasi itu dan bisa sukses mengatasi itu. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh bolong-bolong. Orang yang demikian akan terbebas dari kecemasan dan kegelisahan. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu yang pertama. Karena salat adalah waqim sholata lidzikri. Salat adalah untuk mengingat Allah, menghubungkan antara hamba dengan Allah sang pencipta. Yang menyebabkan segala yang ada ini adalah Allah. Dan juga
untuk mengenyahkan, menghilangkan dari semua musibah yang ada di dunia juga adalah Allah. Oleh karena itu, orang yang sholat dijamin akan terbebas dari kecemasan yang berlebih. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, mengalokasikan sebahagian dari rezeki yang kita terima sudah dialokasikan. Ini untuk orang miskin, ini untuk orang fakir, ini untuk yatim dan sebagainya. Karena seringkali kita menyaksikan kegiatan berderma itu setahun sekali, ada sumbangan anak yatim setahun sekali, padahal yang diperlukan anak yatim tidak setahun sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, berderma akan membuat hati bahagia. Kita menerima itu bahagia, tapi kalau kita berbagi itu lebih bahagia, karena akan membentuk hubungan sosial yang indah, yang baik antara si pemberi dan yang diberi. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, orang yang mengalokasikan, apalagi yang pegawai mungkin yang penghasilannya sudah jelas, kita sisihkan sekian persen untuk diserahkan lisaili wal mahrum. Ada orang yang berani meminta, ada orang yang tidak berani meminta. Dua-duanya harus menjadikan perhatian dan alokasi dari rezeki kita. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang percaya bahwa hari pembalasan itu ada. Jadi mempercayai adanya hari pembalasan akan menekan kecemasan, stres. Kenapa? Dia akan yakin bahwa di dunia ini tidak semua yang diinginkan dapat diperoleh. Tapi yang percaya dengan adanya hari akhirat nanti di surga, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita suka, pasti akan diperoleh. Sementara di dunia belum tentu. Maka itulah dia tidak akan kecewa walaupun yang diinginkan tidak diperoleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya Allah pun mengajarkan walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Kalau yakin dengan hari akhirat, maka dia akan berjuang untuk mempersiapkan hari pembalasan itu. Sedangkan yang keempat adalah orang yang takut dengan sanksi Allah, dengan azab Allah, dengan hukuman Allah. Karena hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, setiap kebaikan maka akan dapat balasan, ganjaran. Dan setiap kesalahan, dosa, keburukan akan dapat hukuman. Itu hukumnya. Dan semua orang tidak ada yang selamat, siapapun, dari hukuman Allah. Bahkan hukuman yang terberat adalah di akhirat. Dan untuk sebelum sampai ke akhirat, Allah biasanya memberikan hukuman dunia, tetapi sifatnya kecil. Walau dziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah memberikan hukuman di dunia, hukuman yang kecil, tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar kembali ke jalan Allah, la'allahum yarji'un. Dan orang yang takut terhadap hukuman Allah pasti akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang, yang akan mendatangkan murka dan hukum Allah. Rin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima, untuk menekan rasa cemas dan kekhawatiran yang berlebihan adalah dengan menjaga kehormatan, kemaluan. Kemaluan hanya digunakan suami kepada istri dan istri kepada suami. Di luar itu humul adun, dia orang melampaui batas dan pasti hidup dalam kecemasan dan kesusahan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang keenam, orang yang bisa menekan rasa cemas adalah manakala dia menunaikan amanah dan memenuhi janji. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un.
ketidakmampuan melaksanakan amanah, baik amanah yang langsung tanggung jawab diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya anak, istri dan sebagainya, tapi juga amanah yang diberikan karena sesuai dengan jabatan kita. Siapapun yang melaksanakan amanah maka dia akan terhindar dari kecemasan. Dan orang yang tidak amanah, tidak melaksanakan amanah, maka dia akan tidak mampu mengendalikan kecemasan. Begitu juga dengan janji. Siapa orang yang bisa memenuhi janji yang sudah dikeluarkannya, dia akan mampu mengatasi kecemasan. Sementara orang senantiasa melanggar janji, berbohong, dan bohong ditutupi lagi dengan kebohongan yang baru, kebohongan lagi, pasti hidup dalam kecemasan. Dan yang ketujuh adalah walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Orang yang akan mampu melaksanakan menahan kecemasan, kekhawatiran adalah dengan cara memberikan kesaksian yang benar. Kalau kita mungkin diminta di pengadilan atau dalam sengketa di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau kita diminta sebagai saksi, maka kita akan memberikan kesaksian yang benar, tidak memberikan kesaksian yang salah. Dan yang terakhir adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya, memelihara syarat rukunnya, kesempurnaannya, bukan hanya jungkar-jungkir, tidak diperhatikan apakah wudunya sah, tertibnya, tumaninahnya, kehusuannya. Itulah orang yang akan mampu mengatasi bila mana salatnya sudah terjaga waktunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang lebih harus mendapatkan perhatian di dalam rangkaian ini, ternyata nomor 1 adalah salat dan nomor 8 adalah salat. Itu begitu pentingnya salat untuk mengatasi persoalan kejiwaan. Dengan asumsi, kalau kita sebagai yang pemberi asumsi bahwa kalau sholatnya baik, kalau sholat yang wajibnya tidak pernah ditinggalkan, kemudian sholatnya baik, maka yang kedua sampai ke-7 insya Allah mudah dilakukan. Sementara kalau sholatnya tidak diperhatikan, maka ada kemungkinan poin kedua sampai ke-7 tadi bisa jebol. Hadirin yang dimuliakan Allah, manakala kita mampu melakukan ke-8 poin yang sudah diutarakan tadi, maka janji Allah, ulaika fi jannatin mukramun, mereka di akhirat akan menjadi penghuni surga yang dimuliakan. Dan surga janji Allah bukan hanya akhirat tapi dunia. Di dunia mungkin Allah akan berikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki. Jadi apapun kita, jabatan apapun kita, kondisi ekonomi apapun kita, pasti akan bertemu dengan jannahnya dunia, jannatul mukramun, dan hidup dalam kemuliaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun.
تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Jadikanlah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah untuk kami para pemimpin yang amanah, yang mukmin, yang muttaqin, yang mencintai bangsa dan negara. Ya Allah, berkati Universitas Indonesia, berkati seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia, berkati keluarganya, berkati ilmunya, berkati apa yang dimilikinya. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami kemampuan agar kami bisa mengatasi ciptaan yang telah Engkau limpahkan kepada kami, bahwa kita dimungkinkan untuk bisa cemas. Oleh karena itu, berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti langkah-langkah yang telah Engkau tunjukkan, yaitu dari poin 1 dan sampai 8 yang telah Engkau sampaikan di dalam surat Al-Ma'arij. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Aqimis shalah.